dan evaluasi. Itu yang satunya apa namanya? Materi yang kedua adalah sistem perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan otonomi daerah. Eh, Kalau kita berbicara terkait dengan perencanaan tadi kemarin ya sudah waktu pertemuan pertama kita sudah ngubek-ngubek ya, ngubek-ngubek mudah-mudahan paham apa itu ngubek-ngubek ya, ya terkait dengan teori, regulasi dan juga di dalam kitab suci kita ya. Jadi eh, ternyata perencanaan itu sesuatu yang betul-betul harus dijalankan dengan baik ya. Oke, sebelum saya panjang lebar, ada yang masuk lagi ini Bu Dewi ya. Saya ingin menyapa Bu Dewi dan Bu Dewi Anggra ini ya. Apa kabar Bu? Ya, Pak. Gimana kabarnya Bu Dewi? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah, syukur ya. Sedang di kantor juga ini Bu. Ini saya lagi ada kegiatan, Pak, di luar, Pak. Oh Materi gitu. kesehatan di Oke Dahana. deh, lanjut Ya, lah ya. Mudah-mudahan sukses ya, ya, Bu Dewi. makasih, Pak. Siapa lagi nih? Patri, PKM Cibogo. Mana nih? Patri, sudah menyimak? Hei, lagi di mana ini? Banyak kesehatan, hari kesehatan, Iya, Pak. oke. Ibu Tri ya, Ibu Tri. Oke, oke. Oke, oke, lanjutlah pada Saribuk semua ini ya. Saya sangat mengapresiasi ya kesibukan dan bisa menyempatkan untuk kuliah melanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan ilmu dan langkah-langkahnya menjadi ibadah yang baik ya nanti dan ilmunya bermanfaat juga. Oke, saya akan mencoba men-share ya, men-share materi pada pagi hari ini. Ini ya materi pertama ya. Optimalisasi strategi dan program pembangunan dalam perencanaan dan evaluasi. Ya, di sini juga saya telah tuliskan dengan lengkap ya. Jadi saya pikir kuncinya tak kemarin saya bilang membaca. Kuncinya membaca ya. Saya sengaja menuliskan secara lengkap supaya bisa dipahami dengan baik ya materi yang saya sajikan. Ya. Eh, di sini dalam optimalisasi strategi dan program pembangunan ya penting untuk memahami perencanaan dan evaluasi ya. Kata-kata ini mungkin sudah familiar di telinga kita ya Pak Ruhaman ya. Ya, saya akan membahas dari segi akademik, dari sisi akademik ya. Keduanya perencanaan dan evaluasi adalah kunci ya untuk mencapai hasil yang diinginkan ya dan memastikan sumber daya digunakan secara efisien ya. Ini definisi dari optimalisasi ya. Optimalisasi adalah proses untuk mencapai hasil terbaik ya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia ya. Dalam konteks pembangunan, ini melibatkan strategi yang efektif dan program yang terukur. Ya. Di sini di dalam slide saya, ya, saya sertakan juga penjelasan ya secara komprehensif berikut contoh supaya bisa kebayang ya, bisa apa namanya dicerna secara komprehensif. Di dalam definisi optimalisasi ya, ini dalam konteks pembangunan adalah proses memaksimalkan hasil dengan sumber daya terbatas. Ya,
ini sejalan dengan teori of optimization ya dan konsep alokatif efisiensi ya. Teorinya ini dari Pareto namanya ya. Regulasi juga saya sertakan di dalam slide saya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya, sekali lagi saya tuliskan cukup komplit ya. Saya khawatir materi ini ya tidak bisa didengar secara optimal ya karena takut koneksi kita terbatas. Karena kalau pembelajaran daring ya pada prinsipnya itu ya itulah kadang-kadang gangguan ya di dalam koneksi ya itu di luar jangkauan kita tentunya ya. Makanya saya tuliskan secara rinci di sini ya. Termasuk contoh ya. Contohnya adalah pemerintah daerah memprioritaskan anggaran kesehatan pada desa dengan angka stunting tertinggi ya. Mungkin ini yang bekerja di puskesmas ya dalam konteks kesehatan tentu sudah tidak aneh terkait dengan contoh yang saya berikan ya. Sudah biasa ya karena sekarang pemerintah sedang memprogramkan terkait dengan stunting ini. Mudah-mudahan dengan program pemerintah yang mengangkat masalah stunting bisa berkurang di tahun-tahun yang akan datang. Tentunya dengan kunci dijalankan program ini dengan sebaik-baiknya ya Pak, Ibu, ya Bu Tri, Bu Witri, Bu Eis, apa kabar ini Bu Eis Siti Jamilah? Ya. Ini ya terkait contoh pemerintah daerah memprioritaskan anggaran kesehatan pada desa dengan angka stunting tertinggi. Berikutnya adalah pentingnya perencanaan ya. Perencanaan yang baik ya dasar dari apa namanya setiap perencanaan yang baik adalah sekali lagi saya bacakan ya. Ini adalah dasar dari setiap program pembangunan ya. Ini membantu dalam menetapkan tujuan dan mengidentifikasi sumber daya dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil. Tulisan ini juga saya lengkapi dengan penjelasan yang mendetail ya, mendetail menurut saya, tapi bisa dikembangkan lagi ya terkait dengan perencanaan memastikan arah pembangunan secara jelas, terukur dan terkoordinasi ya. Berbasis pada rational planning theory ya. Perencanaan memandu tujuan, sumber daya hingga tahapan implementasi. Regulasi yang saya kemukakan di sini ada RVJVN, RVJMNN, RPJMD dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ya. Contoh saya sertakan contohnya di sini penyusunan RPJMD ya 2025-2030 yang menetapkan visi daerah 5 tahun ya. Yang bekerja di Sekda tentu sudah paham ya terkait hal ini. Program pemerintah kabupaten atau Kabupaten Subang dalam hal ini Bupati ya. Tentu telah menyusun rencana kerja selama periode beliau ya. Ini sudah pada paham lah ya terkait hal ini. Berikutnya adalah apa ini ya? Evaluasi program. Nah, terkait evaluasi ya, di sini saya jelaskan adalah proses untuk menilai
efektivitas program yang telah dilaksanakan. Ya, ini juga sudah paham banget ya pekerjaan sehari-hari ya. Jadi saya pikir tidak usah dijelaskan secara detail juga, namun kadang-kadang saya suka penasaran ya, suka penasaran ya dengan evaluasi ini ya. Jadi dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari strategi yang diterapkan. Itu ya. Halo, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, silahkan. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan dulu ya terkait dengan evaluasi ini. Tadi seperti bagaimana? Halo, mengacu pada program evaluation theory dari Weiss ya teorinya. Regulasinya juga saya cantumkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Ya. Contoh evaluasi kinerja e-katalog daerah untuk memastikan pengadaan lebih cepat dan transparan. Ini mungkin juga sudah diketahui juga ya. Jadi sekali lagi di dalam penulisan slide ini saya sertakan teori dan contoh-contohnya ya. Ini komponen strategi ya. Strategi pembangunan terdiri dari beberapa komponen penting ya. Seperti analisis situasi, penetapan tujuan dan pengembangan rencana aksi ya. Setiap komponen harus mendukung untuk mencapai hasil yang optimal ya. Itu ya. Bentar ya, ini ada trouble sepertinya ini. Hmm. Halo, bisa mendengar suara saya? Siap, bisa Pak. Oh, oke ya. Ntar ini saya sudah lama ya tidak menggunakan Zoom ini, jadi agak ini ya. Oke ya, kita kembali lagi kepada komponen strategi ya. Strategi pembangunan mencakup analisis situasi, tujuan, hingga rencana aksi ya. Sejalan dengan strategic management model, teorinya dari David ya. Contoh strategi yaitu pengentasan kemiskinan ya melalui data analisis ya. Analisis data kemiskinan, target penurunan dan intervensi terpadu ya. Kalau kita berbicara terkait dengan pengentasan kemiskinan yaitu program pemerintah ya dengan mengupdatekan ya program-program untuk mengentaskan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan dari tahun ke tahun. Kita bisa mendengar, melihat ya dan membaca terkait dengan program pemerintah terkait dengan kemiskinan, pengentasan kemiskinan. Kita sudah paham target pemerintah penurunannya seperti apa gitu ya. Ini kalau kita berbicara program pemerintah ya baik pemerintah daerah maupun pusat ya kita tentu akan paham ya tujuan pemerintah ini ya. Ini saya pikir program yang sangat luar biasa menurut saya ya.
karena setiap pemerintahan tentu ingin mensejahterakan masyarakatnya, ya, baik pusat maupun di daerah, ya, dengan menganggarkan dan mengupdatekan program-program yang tentu saja dampaknya kepada pengurangan kemiskinan, ya, melalui data-data yang telah dimilikinya, ya. Ini perlu diketahui dan perlu dipahami dengan baik, ya. Berikutnya adalah analisis situasi, ya. Analisis situasi melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk memahami konteks dan tantangan yang ada, ya. Hal ini penting untuk merumuskan strategi yang relevan dan efektif. Jadi, kalau kita menjalankan suatu program, tentu harus tahu data, ya. Harus mempunyai data yang akurat tentunya, ya. Ini perlu, ya, siapapun nanti Bapak Ibu, ya, yang menjalankan program kerjanya atau ingin meningkatkan program kerjanya, tentu harus melalui data yang ada, ya. Proses memahami kondisi aktual, ya, menggunakan data, tren dan masalah utama, ya. Seringkali memakai SWOT analysis atau problem tree analysis, ya. Kita pada tahu, ya, apa itu SWOT analysis, ya, kekuatan, kelemahan, ya, tantangan dan peluang, ya. Ini perlu juga, ya. Ini juga bisa diterapkan bukan hanya dalam pembangunan daerah, dalam konteks pribadi pun kita bisa ini, ya, menganalisis diri sendiri, ya, itu bisa diterapkan, ya, agar apa saja kelebihan atau kekuatan, kelemahan, tantangan, ya, itu kita bisa tingkatkan di sini, ya. Jadi kelebihannya apa yang perlu ditingkatkan, ya, tantangannya seperti apa, peluangnya seperti apa, ya. Ini contoh analisis kebutuhan infrastruktur di wilayah rawan, ya, di wilayah rawan banjir menggunakan data BNPB, ya. Kalau untuk diri kita mungkin datanya data sendiri sendiri, ya. Jadi menganalisis diri sendiri itu akan tahu persis kelemahan, kelebihan dan peluang yang dimiliki oleh kita, ya, sesuai dengan data memakai SWOT analisis ini, ya. Ini terkait dengan penetapan tujuan, ya. Tentu setiap program akan goalnya itu kepada tujuan, ya. Jadi menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu, ya, penting dalam perencanaan, ya. Tujuan yang jelas memandu implementasi strategi, ya. Saya tuliskan di sini juga secara spesifik, ya. Tujuan spesifik, measurable dan achievable, relevan, time bound, mendukung fokus dan pencapaian hasil, ya. Contoh, saya tuliskan contoh juga menurunkan angka kemiskinan dari 9% menjadi 7% misalnya dalam 3 tahun. Kalau kita data yang real dari pemerintah kemarin itu memang saya mendengar dan melihat juga, ya, bahwa data kemiskinan kita yang telah dijalankan oleh pemerintah dari 11% kalau tidak salah itu menjadi sekarang 9%, ya. Itu menurut data yang dikemukakan oleh BPS, ya. Jadi itu sebagai contoh saja. Jadi segala sesuatu tentu kita harus menggunakan data, ya, supaya tujuan kita. Ini berikutnya rencana aksi, ya. Rencana aksi adalah langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan, ya. Sebentar, ini ada chat apa ya ini.
Oh iya, absennya mohon diisi absennya. Oke, bentar ya. Tolong kirim link absen. Oh, oke, 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 Bu Witri ya. Ini sudah ada ya absennya? Ya, Parian, betul nggak ini? Ini form absen, Ya, Parian? Sudah, betul, Makasih. Pak. Oke, oke, oke. Saya baru baca ini ya. Oke ya. Oke, jadi sudah absen ya. Oke, makasih Pak Rian. Ya. Oke, kita lanjut ya. Rencana aksi adalah langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Ini mencakup tugas, tanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan yang jelas ya. Jadi rencana aksi membuat langkah detail, kegiatan, output, penanggung jawab, indikator, dan jadwal. Ini contoh ya, program desa digital dengan kegiatan pelatihan literasi digital dan penyediaan WiFi publik ya. Kemarin Presiden Prabowo ya, saya lihat sudah meresmikan ya, Pak Rian, terkait WiFi publik ya. Kalau di Subang sudah sejauh mana nih, Pak Rian? Saya ingin tahu. Siap, sepertinya belum meluas, Pak, kalau di Subang. Oh, belum ya. Baru kemarin diresmikan di Depok ya, kalau nggak salah. Jadi baru di sana. Mudah-mudahan ke depannya sudah bisa menjangkau seluruh wilayah ya, Pak Rian. Ini sangat Amin, Pak. bagus ya, desa digital ini untuk apa namanya kemajuan ya, literasi masyarakat kita terkait dengan digital ya. Tentu saja eh, di sini ada misalkan pelatihan literasi digital ya. Mungkin nanti disiapkan di kalau menurut Varian kalau di Kabupaten Subang untuk pelatihan digital itu apakah harus dari kabupaten dirintis atau dari gimana menurut Varian? Siap, izin menjawab, Pak. Menurut pandangan Oke, saya, dari keduanya, Pak, dari Subang maupun dari pusat juga diperlukan. oke ya. Untuk terjun ke daerah-daerah mungkin begitu ya, Pak Rian. Iya, Pak. Ke desa-desa terutama ya, biasanya untuk melatih ya, melatih orang-orang yang ada di desa ya. Seperti apa penggunaannya, pengoperasiannya gitu ya. Oke, oke, oke ya. Ini sangat keren menurut saya ya. Kemajuan wilayah Indonesia ya. Mudah-mudahan dengan desa terluar juga, wilayah terluar juga bisa terjangkau ya. Oke, oke ya. Ini implementasi strategi. Implementasi strategi memerlukan koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan ya. Komunikasi yang efektif dan pengelolaan resiko adalah kunci untuk keberhasilan. Kalau kita menggarisbawahi terkait dengan komunikasi, ini yang sangat penting ya. Siapapun orangnya harus belajar berkomunikasi dengan baik tentunya ya. Karena walaupun kita kuliah ya, ini kunci utama sebenarnya komunikasi ini. Jadi jangan dilewatkan untuk siapapun ya. Komunikasi di dalam rumah dengan keluarga misalnya ya, komunikasi di tempat kerja, komunikasi di dalam pembelajaran seperti kita sekarang ini ya. Ini adalah contoh ya komunikasi yang baik ya. Kita bisa belajar melalui daring ya. Itu ya. Jadi ini salah satu contoh yang kita terapkan di sini yaitu komunikasi ya. Komunikasi secara pribadi juga kita juga harus bangun dengan baik antara pimpinan, bawahan dengan rekan-rekan kerja tentunya ya. Ini kalau membahas komunikasi saya sangat suka ini ya karena yaitu kadang-kadang kita suka melihat diri sendiri apakah sudah baik komunikasi kita dengan orang lain dengan keluarga misalnya itu ya. Kalau belum tentu kita harus berusaha meningkatkan ya dengan seperti apa ya.
meningkatkan komunikasi dengan teman sebaya, atasan, ya, dengan keluarga, terutama yang di rumah, setiap hari kita di rumah, ya. Tahap menjalankan rencana dengan koordinasi lintas organisasi. Ini ya, Pak Rian dengan Pak itu tuh, ya. Ini pusatnya di sana ya, Pak Rian. Manajemen risiko dan komunikasi yang efektif ya ini perlu banget apalagi yang kerja seperti di puskesmas ya teman-teman kita yang bekerja di sana ini penting ya demi kepuasan pelanggan tentunya ya lintas organisasi juga ini sekarang sangat dibutuhkan ya teori yang dipakai di sini adalah implementation theory Pressman dan Wildasky ya. Bapak Ibu bisa dicari ya terkait hal ini. Ini contoh secara garis besar saja ya. Pelaksanaan mall pelayanan publik yang melibatkan banyak instansi dalam satu gedung. Ini pelayanan satu atap biasanya ya. Jadi harus betul-betul komunikasi ini dijalankan dengan baik. Jangan sampai kita miskomunikasi ya terkait hal ini. Oke. Ini ya, saya lengkapi pemaparan ini dengan pengukuran kinerja. Tentu ada teorinya tersendiri ini ya. Jadi kalau kita mau belajar mendalami terkait dengan kinerja, tentu kita harus mempunyai apa segmen tersendiri ya terkait kinerja karena teori-teorinya ada gitu ya. Kalau Bapak Ibu menjadi seorang pimpinan tentu harus bisa mempelajari ini ya, pengukuran kinerja. Bagaimana kita menilai bawahan kita gitu ya. Sudah sejauh mana kinerja bawahan kita ini? Apakah sesuai dengan tujuan daripada organisasi dalam hal ini instansi tentunya ya. Jadi pengukuran kinerja ini dilakukan untuk mengevaluasi ya sejauh mana tujuan telah tercapai ya. Tentu di sini menyangkut dengan program kerjanya ya. Jadi indikator yang tepat membantu dalam menilai efektivitas dan efisiensi program ya. Ini saya lengkapi juga dilakukan melalui indikator input, output, outcome, dan impact. Ya, ini penting banget ini ya. Penting banget ya. Coba dipahami dengan baik terkait dengan kinerja. Ya. Indikator input, output, outcome, dan impact. Ya. Ini ada teorinya tersendiri. Ya. Kalau menurut pandangan sisi akademik. Ya. Regulasi tentu penting untuk kita sebagai pegawai ya memahami regulasi yang ada supaya tidak salah arah ya. Di sini saya cantumkan dari pusat ya Permendagri nomor 86 tahun 2017 indikator kinerja RPJMB dan RKPD ya. Ini kalau yang di daerah saya pikir sudah paham banget ya terkait ini. Contoh yang saya sertakan adalah mengukur efektivitas program UMKM ya, melalui pertumbuhan omset dan jumlah usaha bertahan ya. Ini UMKM ini program pemerintah yang betul-betul digalakan ya Pak Rian. Di Kabupaten Subang apakah UMKM sudah maju menurut Pak Rian? Menurut pandangan saya, alhamdulillah Pak sudah semakin baik Pak untuk UMKM di Subang. Oh, bagus kalau gitu ya. Jadi ini tulang punggung ya, sekarang tulang punggung perekonomian di kita ya. Karena UMKM itu sudah teruji ya Pak Rian dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 98 ya. Eh, apa namanya zaman reformasi itu ya, dari Orde Baru ke reformasi. Itu krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Terus kemarin juga yang berapa tahun ke belakang
2 tahun atau 3 tahun ke belakang, COVID ya, ini UMKM ini adalah tulang punggung. Jadi berangkat dari hal itu, ya pemerintah ini sangat-sangat perhatian terhadap UMKM. Jadi diharapkan masyarakat ini membentuk atau menjalankan UMKM ya. Begitupun bagi kita yang sudah bekerja ya. Saya kemarin pada pertemuan awal ya itulah kalau membahas UMKM ini perlu dipikirkan bagi yang belum ya. Kalau yang sudah alhamdulillah ya. Jadi untuk membantu menopang ekonomi keluarga ya. Jadi perlu dipikirkan. Kalau kita mengandalkan gaji ya, Pak Rian, bukan mengecilkan, tapi ya kalau pengalaman saya mengandalkan gaji itu jujur aja tidak cukup ya, tidak cukup menurut ukuran saya gitu ya, gitu ya. Karena kita itu kan tidak hanya makan ya, tidak hanya isi perut ya, tapi yang lain-lain perlu dipikirkan. Jadi kalau misalkan apa namanya untuk menunjang, menambah ya terkait dengan penghasilan kita bisa dilakukan ini. Untuk menjalankan bisnis saat ini saya pikir halangannya tidak ada ya, asal ada kemauan saja ya. Kita bisa menggunakan medsos ya. Zaman sekarang itu luar biasa. Banyak contoh-contoh kasus ya di medsos itu yang telah berhasil menggunakan medsos ya. Jadi kita dalam UMKM itu tidak harus membuka pabrik, tidak harus memproduksi ya. Itu kelebihan zaman sekarang ya. Kita bisa bisnis melalui internet ya. Ini ya. Berikutnya adalah feedback dan penyesuaian ya. Jadi menerima umpan balik dari hasil evaluasi memungkinkan penyesuaian strategi ya. Ini membantu dalam peningkatan kualitas dan referensi dari tindakan yang diambil ya. Umpan balik menjadi dasar adaptif manajemen ya. Berikutnya program harus fleksibel mengikuti hasil evaluasi. Tadi ya evaluasi kita jelaskan ya. Contoh revisi strategi pariwisata daerah pasca COVID ini ya. Saya cantumkan contohnya karena berdampak sekali ini wisata waktu COVID ya. Jadi dengan di sini saya tuliskan menonjolkan wisata alam terbuka ya. Setelah COVID kita bisa wisata mana saja wisata yang apa namanya menyediakan keunggulan-keunggulan tentunya ya. Saya kebetulan orangnya suka jalan-jalan jadi tahu gitu ya tempat-tempat wisata yang eh, katakanlah punya nilai tambah ya. Oke, sampai di sini ada yang mau dibahas varian barangkali Siap. silahkan Boleh Pak izin bertanya. silahkan. Di awal kan Bapak menyampaikan tentang rencana pembangunan ya Pak. Kalau di daerah mungkin ada Iya, RPJMD, betul. ada RKPD. Mm-mm. Lalu tadi juga menyampaikan Mm-mm. rencana aksi Pak dan pengukuran kinerjanya. Nah, Mm. idealnya kan RPJMD ini kan sebenarnya ini rencana pembangunan yang akan dijalankan oleh Pak Bupati ya Pak kalau di kabupaten. Iya, betul, Yang betul. tentunya harus didukung dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh birokratnya, oleh para Iya, ASN, termasuk iya, setiap betul. individu ASN-nya. Nah, Mm-mm. pertanyaannya Pak, bagaimana Pak Mm-mm. agar si ASN ini Mm-mm. menjalankan program kegiatan yang memang sesuai untuk mendukung rencana Mm-mm. pembangunan yang sudah ditetapkan? Karena kan Oke. terkadang ada saja yang tidak sejalan. Kegiatan yang dijalankan Mm-mm. apa tidak menunjang ke indikator-indikator kinerja yang ada di RPJMD. Seperti itu, Pak. Nah, Iya, bagaimana, Pak, menurut Bapak caranya? oke ya. Seperti yang dibicarakan pada awal pertemuan ya, Pak Rian.
Jadi tentu seorang pimpinan untuk menjalankan program kerjanya ada sosialisasi. Terus tentu ada juknisnya ya Pak Rian. Eh, Setelah itu tentu kita sebagai pimpinan harus mengawasi apakah program yang kita canangkan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Kalau belum tentu ada teguran mungkin ya. Eh, Contoh kasus lah KDM Pak Rian ya. Kenapa saya mengambil kasus KDM ini? Karena kita bisa melihat ya, melihat program beliau, cara menjalankan seperti apa, dan kalau tidak sesuai seperti apa gitu ya. Jadi dalam hal ini tentu Pak Bupati dalam menjalankan programnya tentu harus selalu mengontrol Pak Rian. Kalaupun misalkan ada yang tidak sesuai, menyimpang lah katakanlah, tentu ada teguran ya. Teguran argumen apa yang dikemukakan oleh bawahan kita itu kenapa tidak menjalankan program yang telah digariskan gitu ya Pak Rian. Itu jadi intinya tadi komunikasi. Komunikasi dua arah ya. Jadi jangan satu arah komunikasinya, harus dua arah untuk menyinkronkan dan keberhasilan program tadi. Ya, sekali lagi kalau misalkan ada yang apa namanya tidak sesuai dengan keinginan kita, coba tanya argumentasinya. Apakah program yang kita keluarkan sudah sesuai atau tidak sesuai dengan misalkan daerah setempat ya, gitu ya. Kalau memang diperlukan ya ada penyesuaian silakan sesuaikan. Itu pendapat dari saya Pak Rian. Jadi sesuaikan dengan keinginan apa namanya tentu keinginan masyarakat di sekitar. Mungkin ada aja misalkan kepala dinas tidak menjalankan dengan baik, tentu ada argumentasi yang dikemukakan oleh kepala dinas itu. Kita dengarkan ya. Kalau memang sesuai, kenapa tidak direvisi gitu ya programnya agar kebermanfaatan untuk masyarakat tentunya ya, bukan untuk kepala dinas itu ya, untuk masyarakat. Kalau memang kebermanfaatan untuk masyarakatnya bagus, kenapa tidak dijalankan gitu ya. Tapi kalau kebermanfaatannya kurang nih, hanya ngagugu ya, intinya ngagugu, menuruti kepala bawahan kita intinya ya, ya tentu ada teguran lah ya. Gitu Pak Rian. Jadi intinya ya itulah menjadi seorang pemimpin memang harus tegas, lugas ya, dan tentu harus mengayomi juga. Ya, ini memang seorang pemimpin itu berat Pak Rian. Ya. Tugas seorang pemimpin itu tidak mudah. Sekali lagi saya analogikan atau mengambil contoh dengan Pak KDM ya Pak. eh, yang sekarang sedang di Kerawang itu ya Pak, itu kan ada saja yang katakanlah tidak setuju lah, apalah gitu ya. Tapi cara penanganannya yang harus elegan ya Pak. Jadi kalau memang eh, si program itu harus fleksibel ya fleksibel. Tadi kembali lagi kepada kebermanfaatan program kita itu. Ya Pak Rian. Mudah-mudahan pendapat saya tidak sesuai ya, biar banyak bertanya ya, Pak Rian. Halo, masih menyimak, Pak Rian? Siap. Itu ya. Saya sengaja ya, jawaban saya ya intinya begitulah ya. Antara pengalaman dengan apa materi yang saya kaji, kadang-kadang tidak sesuai di lapangan juga, Pak Rian. Jadi kita sebagai pimpinan harus pintar-pintar lah, bagaimana mengambil sikap ya, bagaimana memberi arahan kepada bawahan ya, bagaimana untuk mensukseskan ya program-program yang kita canangkan itu ya. Jadi jangan kalau bisa jangan pakai emosi juga ya, karena kadang-kadang ada pemimpin yang selalu emosi-emosian gitu ya. Kita nggak penting sampai di situ.
Siapa Pak? Satu lagi, Pak siapa? Pak, izin lanjut Eh, bertanya Pak. Puri Pak. Silakan, siapa? Puri Pak, izin Ya, Pak Puri, gimana? ya menyambung tadi yang Kang Rian di awal. Suaranya kurang jelas, Pak Puri. Ih. Halo, halo Pak, jelas Pak. Nah, Halo, sekarang jelas, sudah kenceng. izin menyambung tadi pertanyaan Kang Rian Pak terkait Ya. RPJMD. Ini kan Hmm. dokumen perencanaan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ya Pak, dari RPJMN sampai RPJMD. Nah, Hmm. prinsip dasarnya kan sebenarnya yang saya tahu RPJMD ataupun RPJMN itu kan tidak dibuat oleh pemimpin negara ataupun pemimpin daerah ya Pak. Maksudnya bukan Ya, bupati atau wakil bupati, bukan presiden atau wakil ya, presiden yang membuat RPJMD, melainkan ya. oleh Sekda dan jajarannya ya Pak, Hmm. tim tim Ya. tim rumusan RPJMD. Nah, pertanyaan dasarnya, menurut pengalaman Bapak, apakah beberapa bupati ataupun gubernur itu Hmm. sebenarnya tahu nggak RPJMD itu isinya apa gitu Pak? Yang pertama itu. Hmm. Kemudian kan di dalam aturannya RPJMD itu sebenarnya dokumen publik yang juga bisa diakses Ya, secara secara terbuka oleh publik ya. Nah, ya, betul, betul. sebenarnya apa yang menjadi hambatan kepala daerah itu tidak membuka itu secara terbuka ke publik? Padahal kalau dampaknya, kalau kita berbicara dampak kan, dampaknya sangat mengerikan. Misalkan di Subang ya Pak, Ya, Di Subang eh, hari ini kan kita terus-terusan disuguhkan berita terkait jalan rusak ya Pak. ya. Eh, dan kemudian ada beberapa statement ditanyakan kepada pemerintah daerah Hmm. dengan jawaban yang agak marah gitu ya Ya, Pak. Maksudnya eh, kurang-kurang terima lah. Padahal ya, kalau perangkat daerah atau kepala daerah paham tentang rencana ya. pembangunan mereka yang 5 tahun itu, yang RPJMD, Hmm. kan bisa Hmm. dijawab dengan mudah ke publik bahwa jalan tersebut, ya misalkan kalau Subang contohnya Jalan Pagaden, ya Subang Hmm. Pamanukan, itu kan Ya, kewenangan dari provinsi ya, berarti kan bisa bisa dicek saja di RPJMD provinsi ada nggak ya, eh, ya. apa rencana pembangunan atau perbaikan jalan tersebut gitu ya Pak. Nah, itu apa Ya. yang menjadi kendala utama pemerintah daerah itu tidak Hmm. membuka itu secara luas kepada publik. Yang pertama Hmm. itu. Ya, Kemudian yang ya. kedua yang juga fundamental yang mengakibatkan turunan ke bawahnya jadi miss itu Hmm. terkait RPJMN Pak. Hmm. RPJMN yang sekarang saya belum pelajari betul, tapi di 2 periode Jokowi dan 2 periode SBY itu Hmm. menurut saya beberapa kajian justru nggak berjalan sesuai RPJMN Pak, karena di Hmm. 2009 sampai 2012 Hmm. itu lebih cenderung Indonesia menerapkan MP3EI Pak dibanding RPJMN. Nah, menurut pandangan Hmm. Bapak seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Puri ya. Itu sangat bagus. Tadi juga Pak Rian juga bagus ya. Yang pertama tadi ya, contohnya di Pagaden. Kemarin viral ya Pak Puri di Pagaden ini jalan Betul Pak. rusak ya. Iya Pak. Jalan jalan itu kenapa itu bisa rusak seperti itu Pak? Apakah banjir bandang atau apa itu? Kalau sebenarnya mah emang jalannya karena volume muatan Pak, karena di sana Oh, hilir mudik kendaraan berat untuk iya pembangunan iya iya. pelabuhan Patiman dan akses tol Patiman. baru. Oh iya iya iya. Oke oke saya paham ya. Kemarin memang sedang viral itu contohnya ya. Kalau saya menyimak dari berita-berita ini ya, itu jalan provinsi ya kalau tidak salah. Betul Pak, jalur provinsi. Nah, kalau jalan provinsi sebenarnya saya melihat dari KDM ini harusnya tanggung jawab KDM ya.
bukan tanggung jawab bupati ya. Tapi kadang-kadang masyarakat itu tidak mau tahu ya, disangkanya bupati gitu loh. Jadi di sini perlu juga pemahaman untuk masyarakat ya. Jadi jangan sampai menyalahkan pemerintah kabupaten misalnya ya. Jadi yang saya lihat di jalan Pagaden yang kemarin itu jalan provinsi memang ada pembangunan. Jadi dampak dari pembangunan ya dengan adanya mobil-mobil yang bertonase tinggi mungkin lewat situ membawa material atau lain-lain gitu ya. Tentu imbasnya kepada jalan ya. Saya itu jalan cukup parah ya. Jadi artinya di sini ya kalau bisa itu dari pemerintah kabupaten ya, karena itu tanggung jawabnya seperti yang sering dikemukakan oleh KDM bahwa jalan provinsi adalah tanggung jawab eh, Pemda provinsi begitu. Jadi ya ini jangan sampai telat gitu ya dalam penanganannya. Jangan sampai masyarakat eh, katakanlah demo lah ya, jadi harus ditangani segera. Buat aja laporan secara resmi ya dengan kondisi yang seperti itu, Pak Puri ya. Jadi masalah infrastruktur yang telah dijanjikan oleh provinsi ini tahun anggaran 2005 ya. Itu kan batasnya sampai Desember ya, Pak Puri, kalau nggak salah itu. Apakah memang dianggarkan untuk tahun 2026 mungkin ya, setelah apa tadi pelabuhan selesai, tol selesai mungkin itu. Jadi, tapi hal itu harusnya ini harusnya ada sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat yang ada di sekitar situ gitu ya. Jadi mereka paham ya. Terutama yang pemuka-pemuka ya. Artinya tokoh-tokoh masyarakat harus dikasih tahu, ada sosialisasi. Harusnya seperti itu. Jadi tidak ada miskomunikasi gitu ya. Ada suudon ya intinya gitu ya. Ada suudon gitu ya. Jadi inilah perlunya komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi ya. Saya yakin Pak KDM ini kan orang Subang juga. Dengan adanya viral kemarin tentu akan tahu ya itu. Tapi ya itu kita harus tahu juga bahwa programnya penanganan jalan ini seperti apa gitu. Apakah seperti yang saya bilang tadi bahwa jalan ini akan diperbaiki dengan anggaran tahun 2026 atau mau yang tersisa sekarang gitu ya. Yang saya lihat Pak Puri kalau bicara tentang jalan ini yang ke apa yang jalan saya ini kalau saya mau ke kampus juga belum baik semua saya lihat itu kadang-kadang saya juga bertanya ini di dalam apa namanya eh, YouTube yang saya tahu gitu ya. Intinya jalan-jalan mau lecir, artinya apa? Bagus gitu ya. Tapi belum diterapkan untuk tahun ini kelihatannya. Kelihatannya ini pendapat saya ya. Karena yang dari apa? Dari bawah Tangkuban Perahu sampai ke Jalan Cagak itu masih belum belum dikerjakan juga ya. Itu ya. Mungkin imbasnya ke sana juga kelihatannya ya. Saya sih dengan husnudon yang mungkin tahun 2026 baru bisa dikerjakan dengan baik gitu ya terkait contoh jalan ya. Terkait dengan apa RP apa tadi Pak Puri apa tadi itu RPJMN biasanya sama ya MP3RI. itu kan biasanya produk dari pusat ya. Artinya program kerja yang dibuat oleh Kemendagri biasanya ya. Program kerjanya itu. Jadi kalau memang menurut saya ini ya, menurut saya ya, kalau memang program kerja yang dari pusat itu tidak sesuai ya misalnya dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita, katakanlah di Kabupaten Subang ya,
itu bisa saja mengajukan ya, mengajukan revisi ya. Kalau misalkan artinya program kerja itu harus dibaca dulu secara seksama ya. Regulasinya seperti apa ya. Itu. Jadi kita harus paham banget di situ sebelum kita mengemukakan pendapat kepada pemerintah pusat gitu ya. Kalau memang tidak ada kecocokan, kita mengajukan revisi saja biar dikaji oleh orang-orang pusat sana gitu loh. Dengan wilayah yang kita miliki. Tentu kalau kita orang situ akan lebih paham daripada orang pusat gitu loh. Jadi nanti dikaji oleh mereka, mungkin saja apa yang telah digelontorkan terkait program tadi itu akan ada direvisi ya kan seperti yang kita pelajari apa perencanaan itu adalah eh, bottom up ya atau top down gitu ya itu jadi disinilah ya jadi kita harus pemerintah daerah seperti Kabupaten Subang ini mengadakan juga kajian-kajian dengan tadi program yang dari pusat rencananya seperti apa, mana yang tidak cocok, mana yang cocok gitu kan begitu. Jadi harus ada jadi istilahnya program yang rencana program yang dari pusat itu jangan ditelan mentah-mentah gitulah. Kita harus ada masukan ya sebaiknya begini-begini kalau ada yang tidak cocok. Itu ya Pak Puri, Pak Riyad ya. Siap, Pak. Berarti Eh, jadi, kalau saya simpulkan secara singkat, berarti sudah bisa waktunya kita minta revisi penilaian kinerja dari Permendagri yang tadi ya, Pak, terkait oh iya, dokumen iya, perencanaan. iya betul Pak Puri. Kita harus mengajukan revisi karena tadi seperti yang saya bilang, kalau tidak sesuai dengan daerah untuk dibangun seperti program pemerintah itu kita harus ada revisi. Jadi jangan hanya bisa mencela ya, tapi kita harus adakan bukti-bukti. Terus solusinya seperti apa? Begitu Pak Puri. Jadi ada nantinya sinkronisasi antara keinginan daerah dan pusat, gitu loh. Kan mungkin pusat juga tidak akan inikan program ya kalau tidak ada masukan biasanya dari daerah, gitu loh. Itu coba dikomunikasikan dengan baik ya Pak Puri. Dilihat dulu draftnya seperti apa rencana yang dari sana itu. Kita kaji dulu ya. Boleh secara pribadi gitu ya. Kalau misalkan secara pribadi, ini yang tidak cocok, kemukakan kepada pimpinan kita ini tidak sesuai Pak dengan ini. Tentu dengan data yang sudah diverifikasi. Begitu ya Pak Puri. Jadi intinya begitulah, ada komunikasi dua arah ya. Kalau misalkan pusat Marakadawang dengan argumentasi yang dia miliki, tentu kita bisa membantah dengan teori yang kita miliki juga, Pak Puri. Jadi jangan kalah untuk mempertahankan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat kita, gitu loh ya. Itu ya Pak Puri, mudah-mudahan jawaban saya tidak bagus ya, supaya Nanti bisa tanya lagi. kita berdiskusi lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Sok siapa lagi sebelum saya ini terkait dengan slide saya studi kasus. Tadi kita sudah membahas ya studi kasus di Kabupaten Subang dari Pak Rian sama Pak Puri ya. Itu bagus ya. Eh, kita melihat dari sisi ini akademik, sisi kebutuhan masyarakat ya. Kalau memang ada program kerja, rencana program kerja yang dari pusat tidak sesuai. Nah, ini kita harus punya sanggahan dengan data-data yang kita miliki gitu ya. Mangga saha deui nu bade ngobrol, Pak Cecep, Damang, Pak Cecep.
Halo, menyimak Pak Cecep. Pak Dedi, saya Pak Dedi. Pak Dedi masih menyimak, Bu Dewi. Pak Dudiman masih menyimak, Pak Dudiman. Siapa? Oke, Masih Pak. mana? Dewi Pak, masih. Ya, Dewi yang iya, masih menyimak Pak. Ya iya, Pak. barangkali, ya. Mana-mana Ini, ya. Beda-beda sekaligus. oke, Kalau oke. Ini Pak siapa? Pak Cecep, Pak Dedi, yang mana nih Pak Dedi? Tadi Prof. Aku Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Saya Ya, syukur. Pak Ipan, Pak Ipan Rahman, menyimak Pak Ipan. baru ketemu di kampus Cilemay Gedang. Jadi ternyata bukan manusia apa. Ya, Halo Pak Yosa, apa kabar Pak Yosa? alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sedang dinas Pak? Iya Pak Dinas Pak. Ini Bang Jatang. Rajin ya, Sabtu-Sabtu ya, masih sibuk ya Pak Yosa. Di rumah sakit Pak. Yang paling Oh, dekat sekali. oke ya. Apa? Ya. Suaranya kurang jelas Pak. Ulang. Pak Kiki, Kiki Ganjarahayu masih menyimak. Apa kabar? Oke, siapa lagi nih yang masih menyimak? Pak Iman. Halo Pak Iman. Bu Itri masih sibuk, Bu Itri. Ada Pak, menyimak. Iya, iya. Bu Yuni, oke. Bu Yuni, ada kegiatan ya, Bu Yuni. Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Kita akan coba membahas yang lain ya. Barangkali ada yang mau diobrolin, silahkan. Ini ya, tantangan dalam pembangunan ya, keterbatasan sumber daya, konflik ya, keterbatasan sumber daya itu tantangan yang harus diatasi. Konflik di dalam instansi, di dalam organisasi itu biasa. Jadi kita harus bisa memanage konflik ini dengan baik ya. Ini ada pembelajaran tersendiri ya terkait dengan konflik itu. Dan perubahan kebijakan yang kadang-kadang membawa kita bikin riet ya, perubahan kebijakan. Program yang sedang dijalankan tiba-tiba ada perubahan ya. Ini yang bikin kita suka kelimpungan ya, pengalaman saya ini ya. Jadi mengidentifikasi tantangan itu adalah langkah awal untuk mengatasinya ya. Setiap kita tentu harus bisa mengatasi tantangan ini ya. Bagaimana caranya, ada strategi-strategi yang perlu dijalankan dengan baik tentunya, dengan bijaksana ya, tanpa menyalahi aturan yang berlaku ya. Tantangan yang krusial keterbatasan dana biasanya ya, ini yang sering dikeluhkan ya. Konflik sosial, perubahan regulasi tadi sudah saya singgung, dan dinamika politik dapat menghambat strategi. Nah ini ya, dinamika politik ini betul-betul ya, yang perlu diatasi secara gimana ya, memerlukan energi yang lebih ya, dinamika politik ini ya.
Teori yang saya kemukakan di sini adalah development constraints theory, ya. Contoh pemangkasan anggaran nasional, ya, yang sedang berjalan sekarang, ya, berdampak pada penundaan proyek normalisasi sungai, ya. Saya kasih contoh ini, ya. Jadi pemangkasan anggaran ini akan berdampak pada sebagian wilayah, ya. Tapi kalau saya lihat dengan gubernur kita sekarang ini tidak ada dampaknya, ya. Normalisasi sungai berjalan. Ini ya harus pinter-pinter sebagai pimpinan itu di sini, ya. Harus ada inovasi bagaimana caranya pembangunan tidak terhambat, ya, dengan keterbatasan dana, ya. Ini ya harus pintar-pintar kita itu. Kalau saya memperhatikan sekali lagi, ya, karena gubernur kita sedang viral, ya, dan program kerjanya kelihatan, ya, transparan. Jadi ya saya mengambil contoh yang mudah saja. Nah, ya, jadi beliau ini mengatasi tantangan dengan keterbatasan dana. Saya pikir cukup brilian juga, ya. Orangnya saya lihat mau bekerja, ya, mau bekerja dan mensiasati keterbatasan dana ini, ya. Ini bisa dicontoh, ya, yang positifnya tentunya, ya, karena biar bagaimanapun, ya, di YouTube itu kan pengetahuan kita bertambah dengan perilaku seseorang, perilaku kepemimpinan. Akan kelihatan, ya, bagaimana caranya mengatasi masalah, ya. Ini, ya. Peran teknologi. Teknologi dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan evaluasi. Tentu saja, ya. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu atasi gapteknya, ya. Atasi gapteknya dengan belajar terus-menerus, ya. Biar bagaimanapun teknologi untuk saat ini betul-betul sangat membantu dalam kinerja kita, ya. Jadi bagi siapa saja tentu ini suatu tuntutan, ya, tuntutan menguasai teknologi yang ada sekarang. Kita harus selalu beradaptasi dengan teknologi, ya, supaya ya itulah pengetahuan kita bisa bertambah, kemampuan juga bisa bertambah, ya. Biasanya yang gaptek ini seusia saya, ya, Pak Rian, Pak Puri, ya. Kalau Pak Rian, Pak Puri masih muda-muda, ya, itu saya percaya banget gitu ya dengan teknologi kekinian, ya. Penggunaan alat digital dan data analitik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Ini ya gunanya teknologi. Jadi seperti kita ketahui bersama, peran teknologi ini sangat-sangat membantu kita dalam kinerja, ya, Pak Rian, Pak Puri, ya. Jadi intinya ya kita itu harus selalu belajar dan belajar, ya. Ini saya tuliskan di dalam slide saya, teknologi mendukung perencanaan tentu saja, ya, monitoring dan evaluasi melalui big data, JIS dan dashboard kinerja. Ini ya untuk menjadi seorang pimpinan harus paham banget, ya, terkait dengan teknologi kekinian yang selalu ada inovasi-inovasi, ya. Kadang-kadang kita cara berpikir kita ketinggalan, ya, dengan adanya teknologi ini. Tapi kita harus selalu bisa menyesuaikan, belajar dan belajar itu kuncinya, ya. Ini regulasi yang telah saya tampilkan pemanfaatan SPBI, ya, Perpres nomor 95 tahun 2018, ya. Regulasi yang bisa dimanfaatkan. Contoh saya ambil, ya, SIPD RI untuk perencanaan, penganggaran hingga pelaporan secara terintegrasi, ya. Ini keren, ya, transparansi bisa di sini, ya, dilakukan dengan pemanfaatan teknologi, ya. Jadi kalau sekarang saya lihat, ya, terkait keuangan, kinerja, ya, yang dilakukan
lagi-lagi oleh KDM. Ini sebagai contoh buat kita ya. Sampai keuangan pun dilaporkan tiap hari ya, kalau nggak salah ya, saya pernah ini tiap hari. Tanggal per tanggal keuangan dilaporkan, kinerja juga dilaporkan gitu ya kepada masyarakat. Keterbukaan ini sangat membantu pengetahuan, menambah literasi buat masyarakat kita gitu ya. Ini juga tentu akan menghilangkan hal-hal yang negatif juga ya. Dan setiap masyarakat bisa mengkritisi ya apa saja kinerja yang telah dilakukan oleh pimpinan kita ya. Begitupun kita kalau di kantor menjadi pimpinan tentu harus ada keterbukaan terhadap bawahan kita ya. Ini ya yang perlu dicamkan baik-baik sebagai seorang administrasi publik, ini penting banget ya. Ini ya, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi sangat penting. Apakah sudah diterapkan di Kabupaten Subang misalnya, Pak Rian, Pak Puri, apakah sudah melihat hal ini? Melibatkan komunitas, memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Ini Sudah, Pak. biasanya ada di tingkat bawah ya, selevel desa atau kelurahan. Biasanya ya, betul ya Pak Rian, masih menyimak Pak Puri? Betul, Pak, melalui Musrembang. Iya, melalui Musrembang. Itu bagus ya. Tadi ya, untuk apa namanya, mengantisipasi kegagalan pembangunan ya. Jadi itulah tadi yang ditanyakan oleh Pak Puri juga ya, bahwa inilah pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam suatu pembangunan ya. Biasanya dari tingkat desa, kecamatan ya. Ini eh, siapapun yang menjadi kepala desa atau lurah ini harus cepat tanggap ya. Harus selalu menganalisis kebutuhan masyarakat seperti apa gitu ya. Kalau misalkan pertanian ya, harus seperti apa gitu ya. Ini tingkat desa atau kelurahan ini betul-betul ujung tombak sebenarnya ya. Kalau menurut saya itu ya. Jadi setiap pembangunan harus dilibatkan ya. Eh, Minta masukannya ya. Itu. Anggaran pun sepertinya tidak akan terbuang percuma kalau misalkan pembangunan tepat sasaran ya, sesuai dengan keinginan masyarakat kita gitu ya. Dalam administrasi publik, partisipasi publik ini meningkatkan relevansi dan keberlanjutan program ya. Jadi tahap demi tahap, misalkan anggaran 2025 ya, apa yang kurang di 2026 tentu akan dilengkapi ya. Lagi-lagi saya mengadopsi program dari gubernur kita ya. Dia sangat jelas programnya ya, apa yang akan dicanangkan pada tahun 2026 ya. Saya menyimak banget ya terkait dengan program beliau ini ya. Dan memang harus seperti itu ya. Jadi analogi saya ini dari tingkat desa dan kelurahan ini harus bisa mempraktekkan hal-hal seperti ini ya. Berangkat dari tingkat bawah karena yang merasakan itu biasanya desa dan kelurahan ya, pembangunan itu ya. Ini penting banget ini partisipasi publik ya. Sesuai dengan participatory development theory ya. Jadi teorinya sangat jelas ya kalau dilihat dari sisi akademik. Terus dari sisi regulasi Permendagri nomor 86 tahun 2017, Musrenbang wajib melibatkan masyarakat. Ini secara tegas ya dicantumkan di sini. Musrenbang wajib melibatkan masyarakat. Tapi kadang-kadang faktanya tidak seperti itu ya. Ya ini perlu dipertanyakan ya. Kalau memang pimpinan di tingkat desa atau kelurahan misalkan tidak seperti ini ya, karena ada aturan, ada regulasi yang harus
patuhi gitu ya. Ini contoh ya musrenbang kelurahan yang menampung usulan jalan lingkungan dan pemberdayaan pemuda ya. Ini pemberdayaan pemuda ini sangat penting. Saya sangat setuju ya. Pemuda-pemuda harus dibina sebaik mungkin ya. Apa saja yang dibutuhkan ya. Juga kan kalau pembinaan pemuda ini tentu akan mengurangi juga lapangan kerja nantinya ya. Jangan hanya mencari kerja pemuda-pemuda ini, tapi diberdayakan oleh kelurahan gitu ya, oleh lingkungan ya. Itu. Jadi itulah ya, peran kelurahan ini sangat vital, sangat penting. Ya. Dalam sesi ini ya, kesimpulan yang bisa didapat yaitu optimalisasi strategi dan program pembangunan memerlukan pendekatan yang sistematis dalam perencanaan dan evaluasi ya. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan pemanfaatan teknologi ya, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik. Itu ya materi sesi pertama ya. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan lagi. Bapak Ibu silakan. Saya senang ya ngobrol-ngobrol sini ya. Tentu dengan konteks pembelajaran ya, administrasi publik ya, dengan perencanaan dan evaluasi program ya. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyapa Pak Cecep, Bu Cici masih menyimak, Pak Dedi. Oke. Ya. Bu Eis, Siti Jamilah, Bu Eis masih menyimak. Ferdian, ini Pak Puri masih menyimak ya Pak Puri. Bu Raisa lagi ada kegiatan ya. Bu Ris ya Pak Pak, Rian, ya Pak. ya gimana Bu? Gimana? Ini Bu Yuni, Pak Yosa yang ada di kantor ya. Bu Witri, Putri, ya. Saya akan lanjutlah ya. Materi kedua adalah perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan otonomi daerah. Ya, ini untuk melengkapi sesi pertemuan pada pagi hari ini ya, terkait dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan otonomi daerah. Ya, pemahaman kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah ya, yaitu seperti kita ketahui, desentralisasi hadir sebagai respon terhadap tuntutan reformasi tata kelola yang lebih demokratis, partisipatif, dan adaptif ya terhadap keragaman kebutuhan masyarakat lokal. Ya. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang sentralistik ya. Kalau dulu zaman Orde Baru ini sentralistik ya. Di mana keputusan strategis terpusat pada pemerintah pusat ya, menuju sistem memberikan ruang lebih besar ya. Ini bagi daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Sekali lagi dalam Orde Baru itu sentralistik ya. Reformasi ya desentralistik ya, otonomi daerah ya. Seperti yang dikemukakan oleh Rondinelli ya, mendefinisikan desentralisasi the transfer of authority and responsibility for public ya. Jadi definisi ini menegaskan bahwa desentralisasi tidak hanya menyangkut pelimpahan kewenangan ya, tetapi juga
pemindahan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan fungsi publik. Ya, itu ya. Jadi menurut Rondinelli ya menegaskan bahwa desentralisasi tidak hanya menyangkut pelimpahan kewenangan ya, tetapi juga pemindahan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan fungsi publik. Ini sangat terasa ya. Dengan desentralisasi atau otonomi daerah ini kita sudah merasakan ya bagaimana kelebihan dan kekurangannya tentunya ya. Kita merasakan banget sebagai masyarakat kecil ya. Itu ya. Jadi landasan hukumnya desentralisasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 ya tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya. Undang-undang ini menegaskan prinsip otonomi luas dengan tetap menjaga koordinasi pusat daerah dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan dan pelayanan publik. Ya, itu Undang-Undang Nomor 23. Terus ada lagi regulasinya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Tadi sudah saya singgung ya, yang mengatur tata cara perencanaan, pengandalian dan evaluasi pembangunan daerah ya. Regulasi ini menjadi pedoman teknis bagi integrasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, itu ya. Jadi regulasinya, undang-undangnya dan Permendagrinya cukup komplit ya. Oke. Kita sekarang membahas apa sih bentuk-bentuk desentralisasi. Teori yang digunakan, yang saya gunakan adalah dari Cima dan Rondinelli tadi ya. Membedakan desentralisasi ke dalam 4 bentuk utama. Ya. Yang pertama, desentralisasi politik. Yang kedua, desentralisasi administratif. Yang ketiga, desentralisasi fiskal. Dan yang keempat, desentralisasi ekonomi. Ya, itu menurut Rondinelli. Ya, teorinya bisa kalian cari ya terkait dengan desentralisasi. Untuk melengkapi pemahaman kalian, ya, coba dicari ya terkait dengan desentralisasi. Apa tadi desentralisasi politik? Yaitu melibatkan pelimpahan kewenangan dalam pengambilan keputusan politik, ya, seperti pemilihan kepala daerah, ya, sudah dilakukan. Penyusunan regulasi daerah juga sudah dilakukan dan perumusan kebijakan publik setempat, ya. Bentuk ini bertujuan memperkuat legitimasi demokrasi serta memperluas partisipasi masyarakat. Itu menurut Rondinelli ya. Varian Puri ya, barangkali mau melengkapi bisa cari ya teori Rondinelli ya. Terus apa yang dimaksud dengan desentralisasi administrasi? Yaitu berkaitan dengan pembagian fungsi manajerial antar tingkat pemerintahan. Ya. Jadi pemerintah daerah ya memperoleh kewenangan ya seperti saat ini untuk mengelola birokrasi, ya, memberikan layanan publik serta menyelenggarakan pengawasan internal secara efektif. Penjelasan saya ini mudah-mudahan terbayang di dalam pemikiran kalian ya, sebagai orang yang
berdinas tentu di apa namanya di daerah ya, dalam hal ini Kabupaten Subang misalnya ya. Itu ya. Terus apa sih yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal? Yaitu menyangkut pengalihan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah ya. Ini Pak Puri dan Parian tentu hafal ini ya, anggaran daerah Kabupaten Subang ya. Di sini termasuk perencanaan anggaran ya, pemungutan pajak daerah, serta pengalokasian belanja publik. Nah, ini ya. Ini ada teorinya juga, fiscal decentralization dari OTES ya, yang menekankan efisiensi alokasi sumber daya ketika keputusan diambil lebih dekat dengan masyarakat. Ya, itu ya menurut Rondinelli. Yang terakhir adalah desentralisasi ekonomi, ya, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, ya, mengelola sumber daya alam, serta mendorong investasi, ya. Jadi pendekatan ini sejalan dengan konsep place-based development yang menekankan kekhasan wilayah sebagai basis strategi pembangunan ya. Boleh dikatakan kearifan lokal mungkin ya, situ ya. Itu ya. Jadi di sini ya saya menjelaskan secara singkat ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendalami bagi yang berminat terkait dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Jadi kita harus paham apa sih yang namanya definisi otonomi daerah itu, kewenangannya apa saja sih, tanggung jawabnya apa saja sih. Nah ini, kalau begitu harus bisa mengkritisi ya, kita hafal terkait hal ini ya. Ini ya saya sajikan di dalam slide saya ini ya. Eh, ini contohnya juga ada. Pemda menerapkan kebijakan bank sampah. Ini yang sangat krusial ya. Seperti di kota saya ini sampah jadi polemik juga ya. Mudah-mudahan di Kabupaten Subang tidak ada ya terkait dengan masalah sampah ini. Masa sekelas pemerintah daerah tidak bisa mengelola sampah kan aneh ya. Ini yang kalian perlu kritisi juga ya. Jadi kalau pemerintah daerah seperti di daerah saya di Kota Bandung ya tidak bisa menyelesaikan masalah sampah, aduh kebangetan deh kalau menurut saya ya, kalau menurut saya ini kebangetan ya. Itu agak aneh gitu ya. Agak aneh saja sampai masalah sampah aja jadi polemik gitu kan. Gitu ya. Oke, Pak Yosa masih menyimak, Pak. Bu Yuni, Yusianti, Bu Witri, Bu Siti, ya. Pak Ruhaman. Kasih, Pak. Halo Pak Rahmat Taufik, apa kabar? Pak Rian masih menyimak ya Pak Rian. Terima kasih ya. Pak, masih menyimak, Pak. Iya. Terus Pak Puri juga masih menyimak ya. Pak Iman masih menyimak, Pak Ferdian. Masih Bapak izin sedang di perjalanan Bapak. Oke ya. Terus Pak Ferdian, Bu Eis, ya, Bu Dewi, ya. Pak Ruhaman masih menyimak, Pak Ruhaman. Masih, Pak, masih. Oke, Bu Cici masih menyimak, Bu Cici. Masih ada. Ade. Oke ya, Pak Dedi Supriyadi. Oke. Eh, iya, iya, iya. Iya.
Oke, itu ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan lagi, silahkan. Saya senang diskusinya. Barangkali dari Bu Cici ada yang mau dibicarakan, Pak Dedi, Bu Dewi, Bu Is, Pak Ferdina, Pak Ferdian, ya, Pak Iman, silahkan. Pak Ipan, halo Pak Ipan, apa kabar Pak Ipan? Siap, Dok. Nyimak, Dok. Dok. Iya, oke ya, sehat-sehat selalu ya. Bu Siti Susanti Widiawati masih menyimak, Bu Siti. Masih, Pak, masih. Oke, bagus ya. Itu ya terkait Alhamdulillah. dengan iya, terkait dengan materi ya otonomi daerah ya. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ini tujuan perencanaan. Kita balik lagi ke masalah perencanaan. Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah untuk menciptakan keberlanjutan, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Kemarin waktu pertemuan pertama kita sudah habis-habisan ya, sudah habis-habisan ya. Di sini di slide saya juga saya cantumkan ya terkait regulasi, teori, dan contohnya ya. Tadi kita bahas ya dengan Pak tadi ya Pak Rian ya Pak Puri ya terkait hal ini. Ya. Kita lanjut kepada prinsip utama strategi ya. Strategi yang efektif harus berlandaskan pada partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas ya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ya, ini saya cantumkan juga terkait strategi pembangunan, menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ya, the good governance principle. Ya, contoh tadi musrenbang yang terbuka dan dapat diakses melalui live streaming ya. Ini penting banget ini ya. Berikutnya kebutuhan analisis kebutuhan daerah. Kita harus paham banget ya kebutuhan ini. Melakukan analisis kebutuhan daerah sangat penting untuk menentukan prioritas pembangunan. Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, analisis kebutuhan dilakukan melalui data sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menentukan prioritas. Ya, teori yang digunakan adalah need assessment model ya dari Kaufman ya. Contoh daerah pesisir melakukan analisis ancaman abrasi untuk menentukan program tanggul laut. Ini juga contoh ini sedang viral juga ya di YouTube ya terkait dengan tanggul laut ya yang sekarang sedang krisis yang ada di Jakarta. Ya, ini perlu ya. Mudah-mudahan dengan slide ini Bapak Ibu bisa lebih kritis cara berpikirnya ya terkait dengan pembangunan di daerahnya masing-masing. Kita bisa ngambil contoh dari daerah lain seperti sekarang ya. Yang daerah pesisir itu harus selalu melakukan analisis ya. Apakah bahayanya ya dengan abrasi laut. Nah, di sini tentu tindakannya akan seperti apa dengan abrasi laut ini. Ya, kita sebagai masyarakat dan tentunya harus memberikan inspirasi juga kepada pemerintah daerahnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami di sini ya.
Oke, ini tadi penggunaan data teknologi ya sudah kita bahas ya. Kita lewat saja. Tadi sudah kita bahas ya. Ini partisipasi masyarakat sudah saya bahas tadi ya. Ini melengkapi ya, melengkapi saja. Berikutnya adalah kolaborasi antar sektor. Ini penting juga ya. Pemerintah, swasta, masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Ya, kerjasama ini dapat meningkatkan sumber daya dan mengoptimalkan hasil pembangunan. Tadi sudah kita bahas juga ya. Jadi kerjasama pemerintah, swasta ya. Teorinya yang digunakan adalah kolaboratif governance ya. Contoh program CSR ya. CSR perusahaan lokal untuk mendukung pembangunan taman kota misalnya. Itu ya. Kalau di Kabupaten Subang yang terkenal yang saya tahu itu misalkan Tekwang ya, perusahaan swasta. Gimana, Bu? Perusahaan Tekwang ya, itu tentu ada CSR ya. Ini ya. Bapak Ibu juga harus tahu terkait dengan CSR ini ya. Biasanya setiap perusahaan swasta ini ada CSR. Mengambil dari keuntungan perusahaan sekian persen misalnya. Itu ada kewajiban ya, ada undang-undangnya itu ya. Dan penggunaannya dipakai apa saja sih? Bapak Ibu silakan kritisi ya. Bisa menanyakan kepada pabrik yang ada di Kabupaten Subang ya. Ini CSR ini ya. Dan sekarang menjadi kasus ya di Bank Indonesia terkait dengan CSR ini ya. Bapak Ibu mungkin sudah membaca, melihat juga ya. Ini terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Strategi pembangunan harus fokus pada berlanjutan lingkungan dan sosial ya. Saya tuliskan dengan komplit juga di sini ya. Jadi kalau mau Bapak Ibu tinggal dibaca saja. Sudah komplit di sini ya. Termasuk evaluasi dan monitoring ya. Sini. Sebagai seorang pimpinan tentu harus tadi evaluasi dan monitoring ya terhadap kinerja bawahannya ya. Ini kendala dalam perencanaan. Ini ada ya. Hambatan umum, keterbatasan anggaran tadi sudah kita bahas. Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan ya. Terus koordinasi antar OPD ya. Teori yang digunakan adalah development constraint model ya. Ini contoh program infrastruktur tertunda karena refusing anggaran ya. Ini penting banget ini ya, perlu ini hambatan seperti ini. Berikutnya adalah inovasi dalam kebijakan. Nah, ini tadi kita sudah diskusi, sudah ngobrol dengan Pak Puri dan Pak Rian tadi ya terkait hal ini ya. Dilengkapi dengan teori dan regulasinya ya. Ini layanan perizinan berbasis aplikasi apakah di Kabupaten Subang sudah berjalan atau belum? Saya tidak tahu. Hanya Bapak Ibu yang tahu ya. Apakah sudah berjalan terkait hal ini? Silakan dilihat lagi ya. Kebijakan anggaran yang efektif. Ini tentu kalau kita membahas anggaran ini agak-agak gimana gitu ya. Jadi kebijakan anggaran yang efektif harus memperhatikan prioritas pembangunan yang mendesak. Ya. Jadi kalau misalkan ada bencana alam, nah ini yang harus jadi prioritas. Ya, ada gempa, ada longsor, ya ini. Peran pemimpin daerah, tentu Bapak Ibu sudah pada paham terkait hal ini. Ya, tidak usah saya bahas lagi. Ya, sudah pada tahu. Ya. Studi kasus sukses ya, insight berharga ya.
ini adalah tantangan global, ya. Jadi tantangannya bukan hanya sekedar lokal, tapi juga global. Tantangan global seperti perubahan iklim, ya. Yang kita bahas terkait dengan Menteri Pertanian. Ini ada hubungannya, kaitannya sangat erat sekali terkait dengan perubahan iklim, yaitu masalah pangan, ya. Ini jangan dianggap enteng. Krisis ekonomi dan ketidakadilan sosial akan mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, ya. Jadi strategi yang adaptif diperlukan untuk mengatasi tantangan secara efektif. Ya, perubahan iklim harus hati-hati ini ya, harus diantisipasi. Seperti halnya sekarang ya, musim hujan, ada perubahan iklim ya. Ini dalam konteks cuaca tentunya ya. Jadi kita harus betul-betul bisa antisipasi dalam konteks cuaca, dalam konteks politik ya. Ini perlu diantisipasi oleh Bapak Ibu semua. Teorinya adaptive planning teorinya ya. Contoh pesisir menyesuaikan RT RW setelah kenaikan permukaan air laut tadi sudah saya singgung ya. Oke ya. Ini kesimpulan strategi efektif dalam perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan otonomi daerah harus berfokus pada partisipasi, transparansi, dan kolaborasi ya. Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan dapat mencapai hasil yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, ya. Ini slide yang telah saya bawa ya. Itu ya, Pak Rian, terima kasih masih menyimak ya. Siap, baik Pak. Mudah-mudahan menjadi apa ya, menambah wawasan lah ya. Kita belajar bersama, Pak, dalam hal pembangunan daerah ya. Karena udah makanan sehari-hari sih sepertinya ya kita itu ya sudah apa sering mendengar melihat apalagi ya itu tadi zaman keterbukaan apalagi dengan KDM pemimpin kita yang selalu apa menggunakan YouTube ya dalam mengedukasi masyarakat ya Bu Witri. Saya yakin lah Bapak Ibu sudah paham terkait hal ini ya. Yaitu tadi kita membahas dari sisi apa namanya dari sisi akademik ya Bu Witri, Pak Rian, Pak Puri ya. Dalam prakteknya Bapak Ibu sudah inilah, sudah tahu, sudah hafal gitu ya. Itu ya. Silakan Bu Witri, ada yang mau disampaikan Bu? Tidak, Pak. Cukup. Cukup. Gimana di tempat kerjanya Bu Witri? Apakah kondusif, lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar, Pak. Ibu teh di daerah mana Ibu? Lupa lagi saya. Di Serang Panjang, Pak. Serang Panjang. Kalau dari kampus jauh dekat Bu? Jauh 1 jam, Pak. Ini wah lumayan. ya ujung barat Subang, perbatasan Purwakarta. Oh gitu, perbatasan Purwakarta ya. Iya. Iya. Ibu teh kepala sekolah di sana ya Bu, udah berapa tahun? Udah 2 tahun, Dok. 2 tahun, alhamdulillah ya. Syukur ya. Nanti dengan meningkatnya pendidikan, mudah-mudahan membawa manfaat yang positif ya Bu, untuk kemajuan dan karir Ibu ya Bu. Amin, makasih. Iya, saya sangat mengapresiasi ya dengan Bapak Ibu di sini itu terkait dengan meneruskan kembali ya kuliahnya, sekolahnya ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan ini membawa kebermanfaatan ya, Bu Siti, Bu Cici ya. Bu Cici masih menyimak ini rajin banget. Ya, Bu. Saya nggak bisa ngene Ibu kalau nggak berhadapan mah.
kalau melalui daring mah serius banget gitu ya, nggak bisa bergurau. Wah, Iya, ya. Jadi fokus pada ini, pada materi saja ya. Oke lah ya, semangatnya keren ya. Saya mengapresiasi sekali lagi ya. Varian, Bu Witri ya, masih rajin-rajin. Bu Cici juga keren-keren semuanya ya. Di sela-sela kesibukannya masih bisa menyimak ya, mengikuti perkuliahan di hari Sabtu ini ya. Di Bandung ini sedang hujan besar, Bu. Di sini Nggak panas, tahu di Kak. panas ya. Iya, Oh, cerah. beda, beda langit, Bu Witri. Di sini udah hujan besar. Tapi alhamdulillah ini internet saya bagus ya. Itu. Oke ya. Saya akan coba mengambil contoh ya, seperti kemarin untuk melengkapi wawasan kita ya. Mengambil contoh ini ya. Ini sudah terlihat ya. Sudah. Oke, ini contoh seperti pertemuan kemarin ya, optimalisasi strategi dan program pembangunan dalam perencanaan evaluasi. Saya mengambil contoh dari pemerintah ya, keluarga dan pribadi. Mudah-mudahan menjadi suatu inspirasi ya, menambah semangat lah mudah-mudahan ya. Saya hanya bisa memotivasi ibu, bapak ibu ya untuk terus berkarir, berkarya ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakannya akan menjadi terwujud dengan baik ya. Ini dalam level pemerintahan daerah atau nasional. Strategi pengentasan kemiskinan ya. Ini program bantuan sosial terintegrasi ya, kita sudah pada tahu ini ya. DTKS, BLT, PKH masih digunakan oleh pemerintah ya. Terus pelatihan UMKM dan akses permodalan ini dipermudah sekarang ini ya untuk UMKM ya. Kalau kita pegawai negeri ya sudah nggak ada masalah ya, Bu. Bu Fitri ya, udah nggak ada masalah terkait ini ya akses permodalan. Ya, aman. Terus penciptaan lapangan kerja ya melalui padat karya ini juga sudah digunakan oleh KDM ya dengan membuat proyek-proyek itu padat karya ya. Itu sangat berguna ya bagi orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap ya. Ini manfaatnya sangat terasa ya. Strategi pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan dan jembatan. Ini tadi padat karya tadi ya. Program air minum dan sanitasi sehat. Ini pemerintah ya bertanggung jawab. Terus pengembangan kawasan industri sebagai pusat ekonomi baru ya. Jadi pemerintah harus mendatangkan investor-investor yang dari luar ya. Berikutnya strategi transportasi digital. Ini penting banget ya di sebuah kota katakanlah seperti di Kabupaten Subang harus ada transportasi yang memadai untuk masyarakatnya ya. Implementasi SPWE dan layanan publik online. Digitalisasi sekolah, learning management system ya. Apakah sudah digunakan ya? Apakah sudah diterapkan? Ibu-ibu guru di sini ya yang tahu ya. Terus penggunaan big data dalam perencanaan dan evaluasi program. Ini penting banget ya. Penggunaan big data ya untuk keberlanjutan ya. Oke. Dalam level keluarga ya, strategi peningkatan ekonomi rumah tangga ya. Ini secara teori begini ya, membuat anggaran keluarga atau budgeting, usaha sampingan seperti kuliner, rumahan atau jualan online. Tadi sudah saya bahas ya sekilas.
dan pada pertemuan awal juga sudah saya bahas. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat Bapak Ibu ini ya. Mengelola tabungan dan dana darurat. Nah, ini ya, kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita ya. Dana darurat ya. Mudah-mudahan tidak ada lah ya yang darurat-darurat di kita itu ya. Mulus-mulus saja ya. Berikutnya strategi peningkatan kualitas pendidikan anak. Ini penting untuk masa depan anak ya. Menyusun jadwal belajar mingguan. Ini buat ibu guru, bapak guru mungkin ya sudah tidak aneh. Pasti sudah dilakukan ya. Mengikuti bimbingan belajar atau les. Ini penting ya bagi anak yang memerlukan pembelajaran lebih ya. Terus membatasi penggunaan gawai dan meningkatkan kegiatan literasi. Ini penggunaan gawai ini yang agak sulit diatur ini ya. Walaupun sekarang pemerintah ya, mungkin Bapak Ibu sudah membaca kemarin ya terkait penggunaan gawai ya. Mudah-mudahan bisa dibaca ini aturan pemerintah yang sekarang ya. Strategi kesehatan keluarga ini penting ya, karena banyak duit sehat itu lebih mengenakan gitu ya daripada banyak duit sakit gitu kan ya. Jadi menerapkan pola makan sehat dan olahraga rutin seperti pada pertemuan awal sudah saya bahas dan saya tidak jemu-jemu ya. Ini penting untuk investasi kesehatan Bapak Ibu semua ya. Memanfaatkan BPJS dan pemeriksaan kesehatan berkala ini juga perlu dilakukan ya untuk mendeteksi dini ya terkait dengan kesehatan kita gitu ya. Mengurangi resiko penyakit dengan menjaga kebersihan rumah. Ini mah pekerjaan semua orang harus wajib ya Bu ya. Bapak ya. Ini strategi pengembangan diri ya. Ini untuk level pribadi. Ini saya tuliskan secara lengkap ya. Menetapkan tujuan atau SMART misalnya menyelesaikan 12 buku per tahun. Wah, ini mah berat ini mah ya. Bagi yang suka menulis saja ya. Yang tidak suka menulis ya minimal baca lah ya. Mengikuti pelatihan atau sertifikasi profesional. Ini penting untuk menambah kapasitas diri ya. Pelatihan apa saja yang kira-kira bermanfaat untuk diri kita ya. Membuat portofolio digital untuk karir. Nah, ini ya perlu dicamkan untuk karir kita ya. Ini strategi manajemen waktu ya, menggunakan to-do list harian. Nah, apakah Bapak Ibu menggunakan ini? Tidak usah ya. Harian sudah terjadwal dengan baik ya. Kegiatan setiap hari ya. Teknik Pomodoro untuk fokus belajar dan kerja ya. Ini sudah dilakukan tiap hari. Membatasi distraksi media sosial. Ini juga agak sulit ya. Kadang-kadang di tempat kerja kita selalu googling ya atau melihat TikTok misalnya ya. Scroll TikTok ini ya. Berikutnya adalah strategi keuangan pribadi ya. Ini apakah Bapak Ibu sudah melakukan menyisihkan 10 atau 20% pendapatan untuk tabungan ya. Investasi sederhana, reksadana, emas atau deposito. Ini ya penting ya. Penting banget. Silakan ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi yang baik ya. Menghindari utang konsumtif ya. Termasuk utang beli gadget impulsif ya. Mangga itu mau pikirkan saja. Ya, ini menurut teori yang ada, menurut penelitian yang ada ya, saya upload di sini. Oke. Ini ada dua contoh ya, materi satu, contoh materi dua ya. Ada di sini ya. Karena keterbatasan waktu, saya akan stop dulu. Ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada hal-hal yang perlu dibincangkan. Silahkan Pak Ruhaman. Siapa? Ibu Tri, barangkali silahkan. Kita punya waktu kurang lebih 3 menit. Pak Rian, ada yang perlu dibincangkan? Bu Siti, silakan.
Bu Witri, Bu Yuni, ya. Halo, Bu Cici, masih menyimak, Bu Cici? Kalau tidak ada, akan saya tutup ya, Bu Cici, Varian, eh, Pak Puri, ya. Oke, sampai ketemu eh, Sabtu depan ya, Bu Cici. Sampai ketemu Sabtu depan ya. Kita menuntaskan terkait dengan perencanaan inovasi program ini ya. Ya, Pak Dadang masih menyimak, Pak Dadang. Masih Pak Dokter, masih hujan ageng di Lembang. Ya, hujan ageng. Ya udah ya, ini sampai jam 12 saya itu ya, Pak Dadang. Saya akan tutup. Saya akan tutup ya, Pak Yosa. Sampai ketemu Sabtu yang akan datang ya. Insya Allah siap Mudah-mudahan Bapak. ya, mudah-mudahan diberi kesehatan ya. Amin, amin. Apa namanya? Jangan pernah kendor terkait motivasinya, memotivasi diri sendiri ya. Itu saja mungkin dari saya ya. Dalam hal ini, mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Mungkin penjelasan saya kurang bagus ya. Saya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan nge-WA ke saya saja. Sekian, terima Siap, kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Jalan dulu, Kak. Jalan dulu, Kak. Atur nuhun, Profesor. Habis lah.